Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video review PC saya yang kemarin, saya bilang emang pengen upgrade CPU coolernya ya. Awalnya saya pakai ini, Cube Gaming Kalas 240, udah 2 tahunan ya, saya beli dari Oktober 2018. Oke, yang paling saya tidak suka ya dari Cube Gaming ini, yang pertama yang pasti adalah kualitas. Untuk pemakaian sebenarnya normal-normal aja pas awal, cuman akhir-akhir ini si cooler ini jadi kadang naik gak nanggung ya, padahal dia nyala. Tapi pas dilihat RPM-nya mati, entah itu dari kipas di dalamnya mati atau gimana, dan lagi dia mengeluarkan suara yang sangat berisik ya. Sebenarnya nggak terlalu berisik juga sih ya. Ya bete juga sih, dengerin aja. Kedengernya sih kayak yang ada masalah di dalam ya, takutnya nanti bocor atau gimana, jadi mendingan diganti aja. Oke, setelah saya riset akhirnya saya nemuin ya, awalnya pengen yang 1 juta cuman kurang pada bagus ya kayak gitu. Banyak yang bagus cuman nanggung lah ya. Yang ini harganya 1.400.000 ya, di kisaran harga segitu menurut saya ini yang paling bagus. Awalnya pengen pakai EK ya, EKWB yang all-in-one cooler kayak gitu. Cuman harganya 2 juta. Nah, kalau di kisaran 2 juta, pilihannya terlalu banyak ya. Entah itu yang NGXT ataupun Corsair. Jadi, saya pilih yang ini aja, yang 1.400.000 ya. Gamerstorm Castle 240 IX. Ada yang tipe biasa, ada yang tipe IX-nya. Untuk yang tipe IX ini fan-nya yang warna hitam ya, untuk yang tipe biasa udah RGB. Cuman untuk CPU blocknya pun sebenarnya agak berbeda, jadi saya pilih yang ini aja. Nah, untuk Gamerstorm ini semua rata-rata bisa pakai cooler ini ya, entah itu Intel atau AMD. Untuk Intel yang pakai soket yang baru ya, yang soket 1200, LGA 1200 dia udah bisa, dan untuk Threadripper pun sudah bisa. Untuk saya di sini dipakai di Ryzen ya, kayak gitu. Nah, yang paling saya suka sebenarnya dari cooler ini selain dari performa adalah dari tampilannya sendiri ya, karena sangat-sangat indah ya untuk warnanya, untuk kualitasnya sendiri itu sangat bagus menurut saya. Oke, itu dari fisik. Kita lihat langsung ke performanya, apakah hasilnya sebagus tampilannya. Nah, di sini saya tesnya pakai Ryzen 7 1700. Di sini saya coba di 2 frekuensi ya, yaitu 3,7 GHz dan 3,9 GHz. Saya juga bandingkan dengan CPU cooler bawaan. Untuk di 3,7 GHz, untuk yang stock cooler dia maksimalnya 82 derajat. Untuk yang Cube Gaming Kalas 66 derajat, dan untuk yang Castle 240 IX adalah 55 derajat. Perbedaannya cukup jauh ya, apalagi dengan yang stock cooler. Nah, untuk di 3,9 GHz, untuk yang stock cooler dia nggak kuat ya, nggak bisa naik kayak gitu, malah mati terus. Untuk yang Cube Gaming Kalas dia 75 derajat, dan yang untuk Castle dia 59 derajat ya, hanya berbeda sedikit dengan yang 3,7 GHz. Nah, dan saya pengen coba agak lebih jauh, saya coba di 4,0 GHz. Untuk yang stock cooler dan yang ini nggak keluar. Tapi untuk yang Cube Gaming Castle dia masih bisa ya, dan maksimalnya 65 derajat. Sebenarnya masih jauh untuk temperaturnya ya, karena maksimalnya adalah 95 derajat. Cuman karena maksimal clocknya hanya 3,7 ya aslinya, dan 3,9 nggak masalah. Untuk di 4 GHz atau di atas itu lebih ke CPU-nya, dia nggak akan kuat kayak gitu. Oke, karena untuk yang Cube Gaming ini saya pakai fan Enermax ya, untuk fan bawaannya lupa nyimpen, nggak tahu di mana kayak gitu. Saya coba dibalikan ya untuk fan-nya sendiri. Oke, jadi bukan sekedar dari fan ya, memang karena wajar sih ya, karena ini menurut saya adalah CPU cooler termurah ya, water cooler termurah kayak gitu, hanya 780.000. Jadi jangan terlalu berharap tinggi ya untuk mendapatkan performa yang bagus.
Oke, karena di sini untuk yang fan Enermax saya masih akan tetap pakai ya. Karena ya estetik ya saya, karena yang ini belum ada RGB-nya. Namun untuk yang Enermax udah ada. Tapi untuk fan ini pun saya tetap akan pakai. Jadi saya pakai 4 fan ya untuk di radiator 240 ml ini. Nah, jadi di sini yang saya pakai adalah bukan mendorong dan mendorong ya, karena pas yang satu mendorong, panasnya nanti akan tetap di radiator itu sendiri. Jadi saya dorong dan tarik ya. Didorong dari Enermax dan ditarik oleh fan bawaannya sendiri. Sebenarnya lebih dingin walaupun tidak terlalu jauh ya. Untuk di 3,7 GHz dia 54 derajat. Dan untuk di 3,9 GHz dia 58 derajat kayak gitu. Oke, semua tes itu dilakukan di luar casing ya. Jadi bila di dalam casing dia akan, menurut saya akan lebih panas, dan setelah saya coba di 3,9 GHz maksimalnya adalah 60 derajat. Sebenarnya emang wajar karena di dalam casing lebih pengap lah kayak gitu. Pas kemarin saya cari sebenarnya cukup susah ya untuk mendapatkan water cooler ini karena kebanyakan biasanya kosong. Oke, untuk Cube Gaming kelas ini sendiri masih ada yang jual baru, cuma saya nggak merekomendasikan ya, lebih baik beli yang lain ya, entah itu Cooler Master atau di Deepcool Gamak. Dia ada di harga kalau salah di bawah 1 juta sih, entah itu 800.000 atau 900.000. Tapi intinya untuk Cube Gaming ini saya sangat tidak menyarankan ya, setelah 2 tahun pemakaian saya tidak menyarankan pakai water cooler ini. Nah, bila kamu masih pakai CPU cooler bawaan dari Ryzen itu sendiri, menurut saya sih kalau nggak banyak di OC, apalagi kalau nggak di OC sama sekali nggak masalah ya, karena kebanyakan sih walaupun Ryzen yang saya lihat banyak yang masih pakai motherboard A32 ya, sedangkan emang motherboard itu belum bisa di OC, jadi pakai cooler bawaan pun nggak masalah. Cuman kalau udah pengen di OC ya, apalagi yang tinggi-tinggi, menurut saya cari yang lebih bagus. Untuk di kisaran 1,5 juta saya sangat-sangat menyarankan Gamestorm Castle 240X ini ya. Tampilannya sangat bagus, harganya menurut saya kompetitif, dan lagi untuk temperatur sangat-sangat bagus. Saya pun bila nggak ada batasan untuk CPU-nya, menurut saya di 4,3 GHz pun dia keluar ya. Untuk sekarang rata-rata banyak ya yang udah lebih tinggi. Untuk Ryzen biasanya di 45 dan 47 ya maksimalnya. Untuk Intel apalagi di kisaran 5 GHz. Menurut saya ini pun akan kuat ya untuk menghandle CPU itu. Oke, mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.